Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, terutama untuk kelompok A dan B. Kelompok A ini ada Mbak Adinda dan Mbak Angelina, serta kelompok B Mbak Annalina dan Mbak Aminor. Ya, saya sudah menyimak video kalian. Jadi untuk video yang sudah ditampilkan terkait dengan tugas bagaimana seharusnya komunikasi pada saat prainteraksi dan interaksi, ya. Terlebih dahulu saya soroti untuk tugas dari kelompok A, yaitu dari Mbak Adinda dan Mbak Angelina. Ya, pada saat prainteraksi, tadi sudah dibacakan ya di deskripsinya untuk tugas prainteraksi. Di sini lebih ke arah bagaimana persiapan dari perawat, ya. Memang ada sedikit perbedaan pada saat pelaksanaan prainteraksi, terutama pada pasien umum, artinya pada pasien yang biasanya dirawat di rumah sakit umum dengan pasien yang ada di rumah sakit jiwa, ya. Nah, tahap prainteraksinya ini biasanya sedikit berbeda karena terkait dengan pasien yang dihadapi. Nah, untuk tahap prainteraksi pada pasien yang dirawat di rumah sakit umum biasanya lebih ke arah bagaimana perawat mengevaluasi dirinya sendiri, ya, terkait dengan kesiapan dan sebagainya. Misalnya ada perasaan untuk melakukan uh, vital sign, ya, pemeriksaan vital sign. Ya, berarti pada tahap ini perawat harus sudah benar-benar menyiapkan diri terkait dengan skill, pengetahuan, dan juga persiapan alat, ya. Nah, tadi sudah dicontohkan oleh Mbak Dinda dan Mbak Angelina. Nah, pada saat ini mungkin karena perawat belum bertatap muka dengan pasien, ya, berarti perawat lebih ke arah bagaimana melihat, bercermin ke dirinya sendiri. Apakah ketika nanti bertemu dengan pasien sesuai dengan kontrak waktu dan juga tindakan yang akan dilakukan, ini perawat sudah benar-benar siap, seperti itu, ya. Nah, kalau tadi contohnya sudah betul, ya, sudah menyiapkan alat dan juga nantinya perawat harus sudah siap, ya. Misalnya nanti ketemu dengan pasien, perawatnya ditanyakannya, tensi yang normal berapa Mbak untuk orang dewasa, suhu yang normal berapa, dan sebagainya. Ya, ketika melakukan tindakan harus sudah siap dengan native-nya, dengan skill-nya, dan sebagainya. Ya. Nah, ini untuk prainteraksi pada pasien yang ada di bangsa umum. Nah, kalau pada pasien dengan gangguan jiwa ini agak sedikit berbeda, ya, karena pada prainteraksi ini perawat benar-benar harus melakukan evaluasi diri, ketakutan, kecemasan, ya. Nah, biasanya kalau di jiwa, prainteraksi ini dilakukan sebagai tahap awal. Jadi sebaiknya perawat tidak sendiri, tapi ada pembimbing, ada mentor, ada CA yang mendampingi, ya. Nantinya ini sangat berguna untuk menilai kesiapan perawat itu sendiri, ya. Jadi biasanya ada pre-conference, ya, kalau di sesi keperawatan jiwa itu sebelum perawat ini melakukan tindakan dan bertemu dengan pasien gangguan jiwa. Pada prainteraksi ini perawat lebih banyak mengeksplor, ya, mengeksplor dirinya, baik ketakutan, kecemasan, atau kesiapan, ya, seperti itu. Nah, jadi nanti mungkin di kelompok A, Adinda dan Angelina, ya, nanti lebih banyak mengembangkan, karena kasusnya kan pasti akan berbeda, tidak hanya untuk pasien, tidak hanya untuk perasat misalnya tensimeter, ya, vital sign, tapi juga untuk perasat yang lain, untuk tindakan-tindakan yang lain, otomatis mahasiswa juga menyesuaikan dengan tahap prainteraksinya, seperti itu. Oke, ya, jadi secara garis besar sudah cukup baik. Nah, kalau prainteraksi ini memang lebih ke arah individu, ya, si perawatnya itu sendiri. Oke, selanjutnya pada
tahap interaksi yang tadi sudah apa, role play-kan oleh Mbak Amalina dan Mbak Ami, ya. Idealnya memang berhadapan ya, karena memang ini dengan kondisi pandemi jadi kalian, terpisah. Tapi usahakan nanti mungkin untuk kelompok-kelompok yang lain ya, walaupun dengan kondisi harus pakai Zoom ya, usahakan ketika melakukan interaksi itu, eee, dapat ya, gesturnya seperti itu ya. Jadi ketika, eee, menyampaikan salam misalnya, menyapa pasien ya pada tahap interaksi ini kan biasanya yang dilakukan adalah memperkenalkan diri ya, menyebutkan nama ya, kemudian boleh menyebutkan misalnya, "Saya dari ruang ini ya, ruang melati misalnya akan mendampingi Ibu dari jam 7 sampai jam 2. Jika ada sesuatu bisa hubungi saya." Nah, habis itu apa yang dilakukan? Ya, jadi menanyakan, klarifikasi identitas pasien, namanya siapa, ya, senang dipanggil siapa dan sebagainya ya. Kenapa harus seperti itu? Karena ini penting ya untuk membina hubungan saling percaya atau BHSP. Ya, jadi kalau hubungan saling percaya itu tidak hanya pada pasien-pasien yang terutama gangguan jiwa ya, pasien-pasien umum pun, ini sangat penting ya, bagaimana menekankan kesan pertama pada pasien bahwa perawat ini welcome, perawat ini siap untuk membantu si pasien, ya. Sehingga ketika pada tahap interaksi ini, ya lakukan dengan baik ya, gesturnya, senyum dan sebagainya itu menjadi salah satu unggulan dari perawat dalam, komunikasi terapeutik ya. Karena kita harus ingat, kembali ke definisi komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang menyembuhkan. Jadi jangan sampai baru salam aja kelihatannya sudah, "Oh ini perawatnya kok judes banget ya, kurang senyum," dan sebagainya ya. Jadi, meskipun dalam kondisi harus, Zoom seperti ini, lakukan itu dengan baik ya. Anggap saja misalnya di depan kita itu benar-benar ada pasien, "Selamat pagi," gitu ya, "Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Perkenalkan saya perawat kita," dan sebagainya gitu ya. "Gimana tidurnya semalam?" Dan sebagainya ya. "Bagaimana makannya? Tadi habis tidak?" Ya, boleh, menggunakan mungkin bukan bahasa basi ya, tapi ini prolog sebagai sebuah ungkapan bahwa seorang perawat itu welcome, seorang perawat itu bisa menerima pasien apa adanya dan ingin tahu kondisi pasiennya seperti apa, ya. Jadi di tahap interaksi ini, jangan lupa validasi ya, kondisi validasi kondisi pasien ini dengan cara tadi, menanyakan kondisi sebelumnya, sebelum bertemu dengan perawat, seperti itu. Kemudian, lakukan kenalan, ya, jelaskan tujuan, pas perawat bertemu dengan pasien saat itu, dan jelaskan misalnya kalau ada prosedur yang harus dilakukan, ya, kita jelaskan secara sederhana sesuai dengan bahasa yang bisa diterima pasien, ya. Kemudian, lakukan kontrak waktu, ya, misalnya, saya di sini akan memeriksa tanda-tanda vital ya, tanda-tanda seperti tensi, suhu, dan sebagainya. Jelaskan secara singkat, kemudian, tanyakan kesiapan pasien, berikut kemudian, eee, tanyakan lagi, misalnya kurang lebih 10 menit ke depan gitu ya. Kontrak waktunya di awal harus jelas dan ini menjadi penting pada saat tahap interaksi, seperti itu. Jadi nanti, tolong dilihat lagi, eee, yang jadi titik tekan saya di sini adalah bagaimana kalian berusaha untuk melakukan komunikasi seolah-olah pasiennya itu ada di depan mata kalian dan penggunaan bahasa tubuh ya, bahasa tubuh yang luwes, keos gitu ya. Jadi tidak kaku. Nah, nggak mungkin kan kita berkomunikasi tapi tanpa gestur, itu nggak hidup namanya ya. Oke, itu saja masukan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi